I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan mempresentasikan materi tentang pendekatan dalam manajemen. Nah, di sini kami akan membahas 3 poin pendekatan. Yang pertama itu pendekatan otoriter yang akan saya bahas. Saya Dila Febriani. Yang kedua, pendekatan intimidasi yang akan dibahas oleh teman saya Nur Isami. Dan yang ketiga itu ada pendekatan permisif yang akan dibahas oleh Dwi Prayoga. Baiklah, yang pertama itu pendekatan otoriter. Pendekatan otoriter memiliki pandangan dalam pengelolaan kelas yang berarti kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengkoordinasikan atau mengelola tingkah laku peserta didik yang ada. Nah, jadi pendekatan otoriter ini dapat kita artikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh guru berupa memberikan aturan agar peserta didiknya itu dapat dikelola tingkah lakunya oleh guru ini gitu. Jadi, dengan adanya tata tertib yang dibuat oleh guru di dalam kelas agar peserta didik dapat mematuhinya. Jika ada yang melanggar, maka akan secara otomatis mendapatkan sanksi. Nah, jadi peraturan yang dibuat oleh guru diperlukan peserta didik agar dapat bekerja sama sesuai dengan peraturan yang dibuat. Guru yang otoriter ini bertindak agar peserta didik untuk menerapkan disiplin peraturan yang tegas. Jadi, tujuan dari guru membuat peraturan yang ada di dalam kelas supaya untuk mendisiplinkan peserta didiknya. Dan guru ini juga harus tegas gitu. Baiklah, selanjutnya terdapat 5 hal yang dapat dilakukan oleh guru dalam penerapan otoriter ini di dalam kelas. Yang pertama yaitu menciptakan serta menegakkan peraturan. Peraturan adalah pedoman tingkah laku yang akan diikuti oleh peserta didik dalam kelas, yang mana tindakan atau tingkah laku tersebut ada yang dibolehkan atau tidak dibolehkan saat kelas sedang berlangsung. Yang kedua yaitu memberikan pengarahan. Jadi pengarahan, pesan, dan perintah yang disampaikan oleh guru itu harus secara jelas gitu agar peserta didik ini mudah mengerti dan mudah juga untuk diikuti. Selanjutnya yang ketiga yaitu menggunakan teguran ramah. Jadi menggunakan teguran ramah ini merupakan salah satu taktik atau strategi yang baik gitu untuk dilakukan oleh guru kepada peserta didiknya yang ada tindakan menyimpang dari hal-hal yang tidak baik. Selanjutnya yang keempat yaitu menggunakan pengendalian dengan pendekatan. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu menggunakan pemisahan dan menyudutkan. Nah, menggunakan pemisahan dan menyudutkan peserta didik ini digunakan oleh guru saat ada peserta didik yang melakukan hal-hal yang menyimpang dan itu akan terus berulang untuk dilakukan. Jadi, menggunakan pemisahan atau menyudutkan ini salah satu cara yang efektif yang dilakukan oleh guru. B. Pendekatan intimidasi. Pendekatan intimidasi memiliki cara pandang guru bahwa perbuatan mengancam dijadikan sebagai salah satu cara untuk menciptakan kondisi kelas yang kondusif. Pendekatan ini hanya boleh digunakan jika guru tidak mampu mengendalikan kondisi kelas. Pendekatan ini dilakukan dengan cara memberikan ancaman kepada peserta didik, seperti melarang, mengejek, atau menyindir serta memaksa. Adapun kelebihan dari pendekatan intimidasi, yaitu pendekatan ini berguna dalam situasi tertentu dengan menggunakan teguran keras. Sedangkan kelemahan dari pendekatan intimidasi yaitu 1. Penerapan pendekatan ini hanya bersifat pemecahan masalah secara sementara dan hanya menangani gejala-gejala masalahnya, bukan masalah itu sendiri. Kedua, peserta didik merasa dikucilkan dan takut kepada guru akibat dari ancaman intimidasi tersebut. Pendekatan permisif. Pendekatan permisif merupakan pendekatan yang menekankan perlunya memaksimalkan kebebasan peserta didik. Kebebasan dapat diartikan sebagai keadaan bebas yang berarti melepaskan dari ikatan, tuntutan, tekanan, dan hukuman. Pembatasan kebebasan tersebut dibagi menjadi 3, yaitu pertama,
peserta didik dalam bergerak bebas melakukan berbagai kegiatan di dalam kelas yang terkait dengan kegiatan belajar. Yang kedua, peserta didik diperbolehkan melakukan apa saja di dalam kelas selama yang dilakukannya itu tidak menyimpang. Dan yang ketiga, peserta didik boleh bertindak dengan cara apapun dalam menerima pelajaran dan guru selama tindakan tersebut tidak mengganggu teman sekelasnya dan juga keberlangsungan kegiatan dalam belajar.